Nanti teman-teman bisa nanti teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar atau nanti bisa bertanya langsung nih kepada Mas Catur selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Dan nanti kita bisa pilih mana pertanyaan yang bisa kita ajukan secara langsung. Buat teman-teman juga yang pengen dapat sertifikat juga bisa nanti mengisi link presensi. Nanti akan di-share di akhir acara dan nanti akan di-share cuma satu kali teman-teman. Jadi harap menyimak dan jangan lupa juga follow akun media sosial akun University baik YouTube, Instagram maupun lainnya, Facebook terutama. Di sana nanti teman-teman akan tahu hal-hal yang di-share oleh Akprin terutama tentang misalnya webinar ini. Karena webinar ini kalau teman-teman tahu kita buat secara rutin teman-teman seperti itu. Nah, jadi pada pagi hari ini kita mendapatkan atau eh, dihadiri oleh pembicara yang luar biasa dari alumni Akprin, terutama jurusan Teknik Kimia angkatan 2012, yaitu Mas Catur Prasetyo. Jadi Mas Catur Prasetyo ini akan membawakan materi tentang seputar teknik kimia, teman-teman. Bagaimana teknik kimia di masa depan, apa tantangannya, dan apa sih inovasinya di masa depan. Nah, halo Mas Catur, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Selamat pagi, Mas Joko. Alhamdulillah kabar baik. Terdengar suara saya, Mas Joko ya? Ya, alhamdulillah terdengar jelas, Mas. Ya, mungkin kalau Baik. teman-teman Ini dari mau jurusan langsung Tekim, atau ya? gimana, Mas? Ini mau langsung atau bagaimana? Monggo dijelaskan dulu mungkin untuk Ya, formatnya. kita sapa-sapa sebentar. Ini kalau dari teman-teman Tekim dulu yang pernah ikut materi kuliah tamu, ini Mas Catur juga nih yang bawain. Waktu itu juga masih di Stavater Power Plant kalau nggak salah ya Mas Catur. Sekarang ternyata sudah, Iya, benar sekali, Mas Joko di iya Power betul. Plant. Nah, sekarang ternyata sudah pindah divisi ya Mas di Staff Water Treatment Plant ya. Ya, di WTP itu masih bagian dari Departemen Power Plant. Jadi sub Oh masih ya. departemennya masuknya di WTP. Begitu. Oke 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 siap siap. Nah jadi teman-teman yang mungkin punya minat khusus nih terhadap bidang power plant atau water treatment, nah nanti bisa tanya-tanya langsung nih ke Mas Catur selaku orang yang langsung nih praktisi langsung di lapangan, terutama di PT Harita Nikel seperti itu. Nah sebelum kita mulai nih teman-teman, saya akan bacakan sekat seputar CV dari Mas Catur ini, teman-teman. Jadi Mas Catur ini pertama kali em, mengenal Tekim seperti itu di SMK SMTI Yogyakarta pada tahun 2012 lulusnya seperti itu, kemudian melanjutkan sarjana teknik kimia di Akprin University pada tahun 2012, kemudian melanjutkan karir kerjanya di PT Wana Sawit Subur Lestari pada 2017 sampai dengan 2019 dan pada akhirnya di PT Obi Sinar Timur atau Harita Nikel sampai sekarang, teman-teman. Dan banyak juga prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Mas Catur, teman-teman, dimulai dari pemenang pertama Harita Continuous Improvement pada tahun 2024, dapat juga silver medal Olimpiade Harita Nikel dalam bidang videografi, juga first winner lomba menulis K3 dari Harita Nikel juga, Entrepreneur Grand Recipients by Kemenparekraf pada 2021 dan masih banyak lagi teman-teman. Ternyata Mas Catur juga dulu eh, menang sebagai Mawapres ya Mas, peringkat satu ya. Iya, Alhamdulillah kemarin memang sempat ikut 3 tahun saya 3 kali berturut-turut ikut Mawapres. Di tahun ketiga baru bisa dapat juara satu. Di Oh tahun wow, pertama saya keren juara sekali. tiga, tahun kedua saya juara dua, baru di tahun ketiga baru bisa dapat juara satu. Ya. Oke, keren keren keren. Jadi
Mawapres itu buat teman-teman yang mungkin masih awam ya, kalau di zaman saya kemarin yang dihitung sebenarnya nggak terlalu tentang akademik sih teman-teman. Jadi keaktifan teman-teman di organisasi terutama, terus kalau teman-teman ikut lomba atau ikut webinar seperti ini, nah yang dihitung adalah seperti itu. Nah dengan eh, Mas Catur juara satu ini sebenarnya sudah membuktikan bahwa Mas Catur juga sangat aktif nih di organisasi, baik di lomba ataupun hal-hal lain. Juga ternyata Mas Catur ini dapat ada International Conference ke-13 ya Mas dari KIR University Indonesia Iya, di kemarin memang 2013 itu. kebetulan betul di tahun 2013 itu ada seminar internasional yang diadakan oleh UI. Kebetulan tempatnya ada di Yogyakarta, terus yang menjadi co-host itu adalah UGM dan Akprin. Kebetulan di Akprin saya lolos jadi salah satu LO di acara tersebut gitu. Oke, wow. Iya. Aktif sekali memang ya Mas Catur, keren. Nah, eh, teman-teman mungkin yang sudah pengen melakukan pengen dengan presentasi dari Mas Catur seputar apa aja sih inovasi atau tantangan teknik kimia di masa depan, yang kita lihat bahwa kalau teman-teman lihat sekarang kayaknya Tekim nggak terlalu kelihatan deh banyak, kelihatan itu misalnya soal ekonomi, akuntansi atau bahkan energi terbarukan. Nah, sebenarnya Tekim di bidang mana sih di masa depan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga bisa tanya langsung sambil mendengarkan, nanti bisa tanya juga di chat. Nanti kalau beruntung bisa langsung bertanya nih kepada Mas Catur. Nah, Mas Catur sudah siap terkait presentasinya? Insya Allah siap. Nanti file presentasinya dari sampean aja Mas Joko ya. Oke, siap, aman. Oke. Oke, apakah sudah muncul teman-teman? Sudah. Sudah muncul. Oke, siap. Jadi, silakan, Mas Setu. Hmm. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi Waalaikumsalam dan warahmatullahi salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari Akpri University. Yang kami hormati juga teman-teman mahasiswa dan seluruh peserta dari webinar pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan berterima kasih atas kesempatan dan juga waktu yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing gitu ya teman-teman tentang teknik kimia untuk masa depan, inovasi dan juga tantangan. Tadi sedikit sudah di next aja Mas Joko, sudah disampaikan sama Mas Joko tadi terkait profil singkat saya begitu ya. Saya Catur Prasetyo, saya dari IST Akpri Yogyakarta. Kalau waktu dulu ya, waktu masih angkatan saya di tahun 2012, Akpri ini belum jadi univ ya, masih institut. Jadi saya lulusan dari IST Akpri Yogyakarta angkatan 2012 gitu. Sudah bisa di next, Mas Joko. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Mas Joko ya, pendidikan formal saya menyelesaikan S1 dari Akpri Yogyakarta di angkatan 2012. Kemudian beberapa pengalaman organisasi yang pernah saya ikuti, diantaranya adalah BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat institut. Kemudian saya juga mengikuti Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia atau HMTK. Kemudian ada juga Satmenwa ya, atau UKM Kewiraan yang dimiliki oleh IESA Akpri Yogyakarta, yaitu di divisi Lokben ya, Logistik dan Kebendaraan. Mungkin di next aja lagi Mas. Nah, ini tadi juga beberapa achievement ya atau prestasi yang sudah pernah saya dapatkan. Tadi juga sudah disampaikan sama Mas Joko. Mungkin buat teman-teman ini bukan maksud apa ya membanggakan diri atau apa, tapi sebagai motivasi buat diri saya sendiri juga ya teman-teman. Maksudnya meskipun banyak sekali keterbatasan gitu ya, tapi kalau kita mau mencoba, insya Allah nanti kita dapat hasil yang sesuai yang diharapkan gitu ya. Nah, mungkin ini ada juga di work experience ya.
atau pengalaman kerja saya tadi masih ada satu poin yang belum disampaikan sama Mas Joko. Jadi memang karir pertama saya dulu itu adalah sebagai MT ya teman-teman di PT Genting Plantation. Ini kebetulan di webinar ini tadi juga saya lihat ada Pak Sugianto. Pak Sugianto ini senior saya di Genting Plantation yang juga merupakan alumni Akprin jurusan Teknik Kimia, Teknik Mesin, maaf, yang saat ini sudah menjadi manajer di PT Q, Karisma Inti Usaha di bawah Genting Group. Itu juga prestasi yang membanggakan dari alumni Akprin dari jurusan Teknik Mesin ya teman-teman. Nah, setelah dari Genting ini, kemudian saya di tahun 2018, saya lanjut karir saya di PT Best Agro Internasional. Nah, di PT Best Agro ini, teman-teman, sedikit cerita, saya di bagian methane capture plant ya, teman-teman. Jadi memang di pengolahan limbah yang kemudian dimanfaatkan sebagai biogas ya, biogas yang akhirnya dijadikan sebagai biofuel atau bahan bakar alternatif yang digunakan untuk menggerakkan gas engine yang kemudian menghasilkan energi listrik. Sebenarnya di power plant juga, cuman kapasitasnya lebih kecil. Di base agro yang pernah saya pegang itu hanya sekitar 5 megawatt aja, yang kemudian digunakan untuk keperluan energi listrik yang ada di pabrik ataupun di perumahan. Nah, setelah dari PT Base Agro, di tahun 2019 saya resign, kemudian sempat 2 tahun saya nggak bekerja, saya sempat mencoba untuk jualan, atau mencoba keberuntungan di wirausaha ya, di entrepreneur. Makanya tadi disebutkan di tahun 2021 saya juga dapat eh, apa ya namanya, kalau di mahasiswa itu sebutnya PKM, dana hibah dari pemerintah. Kemudian saya kirimkan proposal di Kemenparekraf di tahun 2021 saya mendapatkan dana hibah dari Kementerian Ekonomi, Pariwisata dan Kreatif. Nah, namun karena pandemi COVID ya teman-teman, akhirnya saya putuskan untuk kembali bekerja karena memang eh, apa ya namanya, kondisi wirausaha dan daya beli masyarakat memang agak menurun ya. Akhirnya saya putuskan untuk mencoba melamar di Harita Nikel. Dan Alhamdulillah di tahun 2021, tepatnya Desember ya, Desember 2021 tanggal 8, ya, adalah join date saya, pertama kali saya masuk di Harita Nikel. Di next aja Mas. Nah, di Harita Nikel ini saya kebetulan dapat penempatan di PT HPAL ya, PT Halmahera Persada and Legend, di mana saya langsung ditempatkan di Departemen Power Plant. Nah, Power Plant nanti apa aja, nanti mungkin sedikit sharing ya teman-teman. Nanti setelah ini, saya bacakan terkait tujuan dari webinar yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan juga gambaran peran lulusan teknik kimia di industri hilirisasi pertambangan nikel. Jadi nanti secara spesifik ya teman-teman kita batasi aja terkait industri di pertambangan nikel, hilirisasi nikel itu nanti perannya apa aja sih bagi lulusan teknik kimia. Kalau tadi dibilang bahwa kayaknya kok alumni teknik kimia jurusan teknik kimia kurang terdengar gitu ya, kurang ada kurang terdengar gitu. Jadi nanti kita buktikan apakah lulusan teknik kimia itu tidak terdengar atau hanya biasa-biasa saja begitu. Nah, ini mengenal hilirisasi nikel ya teman-teman. Jadi kebetulan karena saya bekerja di Harita Nikel dan kebetulan saya ditempatkan di kawasan industri OBI. Jadi di kawasan industri OBI ini merupakan kawasan terintegrasi ya teman-teman. Dari mulai pertambangan nikel, kemudian ada uh, refinery-nya atau pemurnian biji nikel, kemudian ada juga peleburan atau smelter, dan juga ada power plant. Dan masih ada beberapa perusahaan pendukung, diantaranya adalah perusahaan untuk mensuplai kebutuhan raw material di produksi gitu. Nah, di kawasan industri OBI ini sendiri teman-teman, ada yang pertama ada PT TBP dan juga PT GPS. Trimegah Bangun Persada dan juga PT Gane Permai Sentosa, di mana itu perusahaan di bawah Harta Nikel yang bergerak di bidang pertambangan teman-teman atau mining. Nah, untuk PT TBP dan PT GPS ini sendiri, produknya adalah biji nikel ya teman-teman, di mana ada dua produk utama, yaitu saprolid dan juga limonit yang akan digunakan di PT HPAL, PT ONC, dan HCL serta KPN. Nah,
Di PT HPL atau HPAL dan PT ONC ini produknya sama ya teman-teman, yaitu pemurnian dari biji nikel limonit atau kadar nikel rendah, di mana eh, nikel diolah atau dimurnikan menggunakan teknologi high pressure acid leaching yang kemudian menghasilkan tiga produk utama. Yang pertama adalah MHP atau mixed hydro precipitate, yang kemudian ada nikel sulfat, dan yang ketiga adalah kobalt sulfat. Nah, masih di sebelumnya Mas. Nah, kebetulan di kemudian ada PT HJF dan PT KPS, di mana PT HJF dan PT KPS ini sendiri merupakan smelter atau peleburan untuk menghasilkan ferronikel. Dan eh, saya saat ini bekerja di PT OST ya teman-teman ya, di OBI Sinar Timur di bagian Water Treatment Plant atau tepatnya di Departemen Power Plant, di mana sebenarnya PT OST ini dulunya adalah bagian dari departemen yang ada di PT HPAL ya teman-teman. Dulunya ada departemen power plant yang kemudian dibuat bisnis unit sendiri sehingga dibangun PT OST, PT Obi Sinar Timur dengan kapasitas power yang lebih besar, yaitu 4 kali 380 megawatt plus 1 kali 150 megawatt begitu. Jadi untuk PT OST sendiri merupakan perusahaan sendiri di bawah Harta Nikel yang memiliki fungsi untuk mensuplai energi listrik ya, kebutuhan listrik yang ada di seluruh PT di kawasan industri Pulau Obi begitu. Mungkin begitu ya secara singkat. Hilirisasi nikel itu adalah mulai dari pertambangan, kemudian ada juga refinery, smelter, dan juga ada power plant. Dan mungkin juga beberapa tambahan mungkin seperti kayak jetty gitu ya, atau transport, di mana itu juga dimiliki oleh Harta Nikel di kawasan industri OBI. Lanjut aja Mas, boleh dilanjutkan. Nah, baik, tadi disampaikan di awal bahwa ya ini disampaikan di awal bahwa masa depan teknik kimia gitu kan ya, inovasi dan juga tantangan. Ehm, Sebagai lulusan teknik kimia, teman-teman tentu kita juga dituntut tidak hanya terpaku sesuai kaidah-kaidah saja gitu ya teman-teman. Maksudnya kita hanya bekerja sesuai dengan job desk, tetapi kalau bisa kita itu harus out of the box ya teman-teman. Maksudnya dalam artian kita juga dituntut untuk memiliki inisiatif agar proses-proses produksi itu menjadi lebih efisien dan juga lebih ramah lingkungan atau lebih sustain gitu kan. Maka dari itu dalam inovasi yang pernah saya lakukan gitu kan, di sini saya batasi menjadi 4 poin teman-teman, yaitu inovasi dan juga tantangan yang bisa kita lakukan itu ada 4 poin, di mana yang pertama itu dari segi environment teman-teman, yaitu hal-hal yang bisa berdampak terhadap lingkungan. Contohnya apa? Contohnya adalah dari pengolahan limbah, kemudian penggunaan bahan kimia yang lebih efisien sehingga juga lebih ramah lingkungan. Selain itu juga ada poin productivity ya teman-teman. Productivity ini kaitannya dengan kapasitas ya. Kalau kapasitasnya misalnya 1.000 ton, maka nanti kita bisa tingkatkan jadi 1.200. Nah, itu nanti kita bisa gunakan dengan beberapa cara ya, termasuk optimalisasi ataupun rekayasa engineering begitu. Kemudian untuk cost efisiensi tentu sebagai perusahaan tentu ini ya teman-teman ya. Nah, di cost efisiensi tentu UUD ya teman-teman ya, ujung-ujungnya duit. Maka di cost efficiency ini kita juga dituntut bagaimana bisa uh, menurunkan biaya produksi sehingga profit yang didapatkan oleh perusahaan itu akan semakin meningkat begitu. Dan tentu juga yang tidak kalah penting adalah dari segi safety atau keselamatan atau keamanan ya teman-teman. Tentu citra perusahaan itu akan sangat tergantung dari salah satu di antaranya adalah safety. Kalau kita melihat beberapa kasus yang terjadi di perusahaan-perusahaan lain gitu ya di Sulawesi gitu kan, kita lihat bahwa banyak sekali terjadi kecelakaan kerja. Itu juga nanti akan berdampak terhadap citra dari perusahaan atau branding dari perusahaan. Contoh perusahaan Harta Nikel ini kan misalnya sudah masuk di Bursa Efek Indonesia gitu ya, di BI di BEI gitu kan. Kalau banyak
sekali berita-berita tentang kecelakaan kerja, maka nanti branding ataupun nilai sahamnya bisa menjadi turun. Nah, ini yang nggak kita inginkan teman-teman. Maka dari itu inovasi dan juga tantangan yang bisa kita lakukan itu juga bisa uh, kita kerjakan melalui safety gitu ya, keamanan atau keselamatan di area area kerja gitu. Lanjut Mas. Nah mungkin ini adalah contoh ya teman-teman, contoh inovasi yang pernah saya lakukan, yang kemarin sempat saya ikutkan dalam program Harita Continuous Improvement di tahun 2024, di mana ada kasus, bukan kasus sebenarnya, di mana ada bahan yang perlu kita olah ulang gitu teman-teman. Contohnya ini adalah penggunaan aktif karbon atau GAC yang disebut GAC kalau di perusahaan kami disebut GAC atau granular activated carbon, di mana dalam proses pemurnian produk nikel sulfat dan juga kobalt sulfat itu dibutuhkan uh, karbon aktif yang digunakan pada proses degrading atau proses penghilangan kerosin pada produk tersebut, sehingga dapat meningkatkan kemurnian dari nikel sulfat dan juga kobalt sulfat. Nah, uh, GAC atau granular activated carbon ini memiliki tingkat kejenuhan teman-teman. Jadi ketika GAC ini sudah jenuh, sudah harus diganti dengan GAC yang baru. Sehingga proses absorpsi kerosin menggunakan GAC ini menjadi lebih efisien atau efektif. Oleh karena itu GAC yang sudah jenuh harus diganti. Nah, GAC yang sudah diganti atau dikeluarkan dari tangki GAC ini akan menumpuk menjadi limbah teman-teman, atau yang kita sebut sebagai granular activated carbon waste atau GAC waste. Nah, GAC waste inilah yang menjadi tantangan gitu ya, menjadi tantangan kami untuk berinovasi bagaimana GAC ini bisa diolah dan bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kita lihat di sini karakteristiknya teman-teman, GAC ini memiliki kandungan kerosin yang cukup tinggi yaitu 3 ppm. Kemudian pH-nya sangat asam atau 1 hingga 2%. Ini pH 1 hingga 2 ini adalah karena adanya kandungan sulfat, karena kontaminasi sulfat yang ada pada produk nikel sulfat dan juga kobalt sulfat. Kemudian memiliki nilai total sulfur yang cukup tinggi ya 0,9%. Nah, ini tentu dari kandungan kontaminasi sulfat juga. Dan yang menarik dari GAC ini teman-teman, dari GAC waste atau limbah GAC ini memiliki nilai kalori yang sangat tinggi teman-teman, yaitu adalah sebesar 5.400 kalori per gram atau kurang lebih 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dari nilai kandungan kalori yang ada di dalam batu bara. Nah, ini berpotensi teman-teman. Ini adalah peluang yang dapat kita inovasikan bagaimana GAC ini bisa digunakan sebagai salah satu sumber energi alternatif. Kenapa bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif? Karena GAC ini, teman-teman, GAC yang kita gunakan ini adalah berbahan dasar dari cangkang kelapa sawit atau palm cell atau cangkang atau batok kelapa yang artinya biomasa teman-teman, sehingga masih berpotensi untuk bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, namun tantangan lainnya adalah sifat-sifat dari limbah GAC ini. Yang pertama adalah toksik teman-teman, beracun karena adanya kontaminan dari sulfat, kemudian juga bersifat korosif ya, atau uh, bisa membuat karat ya, berkarat gitu ya. Kemudian iritan, itu bisa menyebabkan iritasi terhadap kulit, dan juga flammable atau mudah terbakar karena memang ada kontaminasi kandungan kerosin yang ada di dalam limbah GAC itu. Nah, dari background ini teman-teman, dari beberapa latar belakang ini, kita dituntut untuk berinovasi ini teman-teman, dituntut untuk uh, nge-challenge, menantang diri sendiri, menantang tim bagaimana limbah GAC ini bisa dimanfaatkan agar mengurangi potensi-potensi bahaya yang ada di area kerja. Lanjut. Nah, ini adalah statistik ya teman-teman. Ini adalah data sebelumnya. Nah, ini adalah statistik ya teman-teman. Data yang kita kumpulkan di mana sebenarnya dalam proses degrading
Di dalam proses degrading atau di dalam proses pengurangan kandungan kerosin pada produk nikel sulfat dan juga kobalt sulfat itu ada 3 limbah yang dihasilkan. Di antaranya adalah GAC itu tadi, GAC waste, kemudian ada fiber ball, dan juga residual kerosin. Nah, kita lihat di sini presentasi dari GAC ini 91% atau yang paling dominan. Maka dari itu, uh, waktu itu saya dan tim berinisiasi bagaimana kita bisa menyelesaikan satu masalah besar yang ada di pabrik kami, yaitu di GAC Waste. Karena memang presentasinya ini sangat tinggi ya teman-teman, 91%. Dimana jika kita tonasekan teman-teman, kita ambil data dari bulan Januari ya sampai dengan bulan Desember di tahun 2024, didapatkan data bahwa limbah yang dihasilkan selama 1 tahun itu adalah sekitar 1.300 metrik ton. Nah, itu kan cukup banyak ya teman-teman. Kalau kita imajinasikan ya, kalau satu truk atau satu DT itu misalnya ada sekitar 30 ton, maka kalau 1.300 sampai 1.500 mungkin ada sekitar 30 hingga 50 dump truck ya. Itu kan jumlah yang cukup besar, jumlah yang banyak gitu ya, makan tempat, dan memiliki potensi-potensi kerugian yang ditimbulkan. Nah, nanti potensinya apa aja, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Next, Mas. Oh, kayaknya lagi sinyalnya jelek ya ini. Oke, baik. Nah, ini karena adanya volume limbah yang besar tadi, disebabkan beberapa atau menyebabkan beberapa risiko yang terjadi. Di antaranya adalah yang pertama, risiko kecelakaan kerja ya teman-teman. Kenapa bisa menimbulkan risiko kecelakaan kerja atau dari sisi safety ini teman-teman, sisi keselamatan dan juga keamanan kerja? Karena limbah GAC itu disimpan dalam jumbo bag teman-teman. Jumbo bag itu adalah kantong kantong-kantong yang besar ya, terlihat pada gambar yang warna hitam dan warna putih ini ya teman-teman. Jumbo bag itu GAC waste itu disimpan dalam jumbo bag yang kemudian kalau sudah banyak maka akan ditumpuk teman-teman. Nah, ditumpuk jumbo bag itu maka ada potensi terjadinya robo. Kalau robo dalam satu jumbo bag kurang lebih sekitar 1 ton gitu ya, atau 700 sampai 1 ton, 700 kilo sampai 1 ton. Lalu kalau menimpa pekerja maka terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini risiko yang bisa terjadi teman-teman kalau limbah GAC ini tidak dikelola begitu. Kemudian adanya juga pencemaran lingkungan. Praktis ini tentu karena ada kandungan sulfat tadi ya teman-teman. Kandungan sulfat yang tinggi sehingga pH-nya 1 hingga 2 derajat yang menyebabkan uh, potensi pencemaran lingkungan, apalagi kalau kondisinya saat saat hujan, karena hujan airnya maka akan berpotensi terkontaminasi dengan sulfat yang akan membahayakan lingkungan teman-teman. Dan yang terakhir adalah adanya pengaruh terhadap kesehatan. Nah, kesehatan ini tentu menjadi poin yang penting gitu ya teman-teman, karena sifat-sifat GAC tadi yang termasuk iritan dan juga toksik bisa dapat menyebabkan adanya pneumonia dan juga dermatitis. Pneumonia ini adalah saluran ini ya teman-teman, infeksi saluran napas ya, kayak karena memang campuran kerosin dengan sulfat tadi menimbulkan bau yang cukup kuat ya teman-teman, sehingga dapat menyebabkan sesak nafas gitu. Kalau dermatitis karena memang karena memang pH-nya rendah ya, 1 hingga 2 derajat, maka dapat menyebabkan iritasi terhadap kulit begitu. Next. Nah, tadi kalau kita bukan jelaskan ya, apa sampaikan di awal tadi bahwa kita sudah ada potensi nih teman-teman, kita sudah ada yang namanya peluang peluang dari limbah GAC. Limbah GAC ini ternyata bisa dimanfaatkan karena kandungan nilai kalorinya yang tinggi. Kita bisa lihat di sini teman-teman perbandingan nilai kalori dan juga nilai total sulfur yang ada pada batu bara dan juga pada GAC waste ini teman-teman, yang diberi tanda bintang dan ini ya teman-teman, di mana nilai kalori pada batu bara itu hanya berkisar 3.200, sedangkan nilai kalori GAC waste adalah 5.300 atau hampir 2 kali lipat dari nilai kalori dari batu bara. Artinya di sini ada potensi yang lebih efisien yang dapat digunakan dari GAC waste ini teman-teman.
Tetapi PR-nya atau tantangannya adalah nilai kandungan sulfur atau total sulfurnya juga hampir 4 kali lipat atau hampir 5 kali lipat dari nilai kandungan sulfur yang ada dalam batu bara. Ini berdampak terhadap apa teman-teman? Kandungan total sulfur ini berdampak terhadap emisi gas buang yang dihasilkan. Emisi gas buang dihasilkan itu parameter yang disyaratkan oleh pemerintah diantaranya adalah SO2 ya teman-teman, sulfur dioksida. Nah, sulfur dioksida ini nanti pengaruhnya adalah dari kandungan total sulfur ini. Nah, lalu bagaimana jika nilai standarnya adalah maksimal di 0,5%, sedangkan kita punya material, kita punya bahan yang bisa diolah nilainya 0,9%. Nah, oleh karena itu, kami dan tim kemarin melakukan formulasi, teman-teman. Formulasi untuk pemblendingan atau pencampuran antara GAC dengan batu bara, di mana kami melakukan 5 kali formulasi, kita melakukan 5 kali uji laboratorium ya teman-teman. Kita dapatkan formula 1, formula 2, hingga formula 5. Nah, di formula 5 ini adalah formula yang paling realistis atau formula yang paling bisa kita aplikasikan, di mana didapatkan nilai kalori yang cukup baik, yaitu 3.400 atau hampir 3.500 kalori per gram, dan nilai total sulfur 0,29. Artinya di sini campuran antara batu bara dengan campuran limbah GAC sangat layak atau sangat bisa diaplikasikan untuk bahan bakar alternatif di boiler di Departemen Power Plant. Nah, oleh karena itu, dengan adanya inovasi ini, teman-teman, kita bisa memanfaatkan limbah tadi. Kita bisa memanfaatkan limbah yang tadi ada sekitar 1.400 ton, bisa kemudian kita blending dengan batu bara. Begitu. Next, Mas, coba. Nah, ini adalah proses implementasi. Kalau kita lihat di gambarnya, teman-teman, ini yang hitam di belakang loader itu ya, teman-teman, itu adalah batu bara. Sedangkan yang ada di kantong-kantong ini adalah GAC, teman-teman. Nah, sesuai dengan hasil laboratorium tadi, teman-teman, bahwa kita akan gunakan di formulasi kelima, teman-teman, di mana perbandingannya adalah 1:10. Nah, kalau 1:10 dalam satu loader ini ya, teman-teman, katakanlah 3,5 ton, 3,5 ton atau 10% ya. Tadi sorry, perbandingannya 10% di formulasinya tadi, 3,5 ton, maka jika satu jumbo bag atau satu kantong tadi dari limbah GAC adalah sekitar 700 kilo, maka satu kantong jumbo bag GAC waste akan kita blending dengan 3 bucket ya, dengan 3 bucket loader. Nah, nanti sebelum proses running, teman-teman, jadi sebelum proses conveyor running, sebelum kita supply ke cool bunker, maka kita sudah harus melakukan proses pemblendingan ini, teman-teman. Jadi kita blending batu bara dengan CaC tadi dengan formulasi 1:10 atau 10% dari kebutuhan batu bara yang kita gunakan tadi. Nah, akhirnya teman-teman di tahun 2024 juga, dari Januari hingga 2024 hingga Desember 2024 ini, kita berhasil mengolah limbah GAC sebanyak 1.331 ton. Nah, jika kita bandingkan dengan coal yang kita pakai adalah 442.000. Jadi sebenarnya memang masih sangat kecil ya teman-teman, presentasinya kurang lebih di sekitar 1% ya. Tetapi ini adalah permulaan yang baik ya teman-teman, karena memang dari Permen ESDM di tahun 2023 menyatakan bahwa PLTU batubara itu wajib untuk melakukan substitusi dengan biomasa, di mana berkisar 5 hingga 10%. Namun karena keterbatasan biomasa yang ada di kami, keterbatasan sumber limbah yang ada di tempat kami hanya sekitar 1.300 ton, maka kami masih sekitar 1% dari kebutuhan atau persyaratan yang diminta dari Permen ESDM ini. Tapi ini sifatnya permen ini adalah ajakan ya teman-teman, bukan kewajiban dari pemerintah untuk melakukan substitusi ini. Mungkin di tahun berikutnya, di tahun 2030 mungkin akan diwajibkan 5 hingga 10% begitu. Tapi untuk tahun ini masih bersifat persuasif ya dari pemerintah untuk melakukan riset, karena memang nggak semua
boiler atau nggak semua PLTU itu kompatibel teman-teman. Kompatibel itu artinya cocok menggunakan biomasa karena memang spesifikasi boiler yang awal yang digunakan adalah menggunakan batu bara begitu. Jadi tidak bisa langsung sekonyong-konyong gitu ya, batu bara diganti langsung menggunakan biomasa. Nah, itu perlu studi lanjut dan juga rekayasa engineering yang lebih lanjut begitu. Selanjutnya, Mas. Nah, ini teman-teman, setelah kita implementasikan di boiler ya sebagai bahan bakar alternatif di Departemen Power Plant, maka selanjutnya yang kami lakukan adalah melakukan analisa emisi gas. Tadi kita sebutkan bahwa di KLHK itu ada beberapa parameter emisi gas buang yang dipantau gitu ya. Kita pantau melalui CEMS ya teman-teman. Continuous Emission Monitoring System atau CEMS itu tadi, di mana salah satu parameternya diantaranya adalah SO2, kemudian partikulat, CO2, dan CO. Nah, kita fokus pada SO2 teman-teman, karena tadi kandungan sulfur kita adalah 0,29%, maka ketika ada penambahan proses blending dari GAC dengan batu bara tadi, maka ada kenaikan nilai SO2 yang terjadi teman-teman. Nah, kenaikan nilai SO2 ini tetapi masih di bawah ambang batas yang dipersyaratkan oleh pemerintah, di mana kita dapat ketahui di sini ada sekitar 110 hingga 165 miligram per normal meter kubik ya SO2 yang dihasilkan, di mana persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah itu adalah di sekitar berapa ini ya, sekitar 300 ya teman-teman. Jadi masih masih jauh ya teman-teman, masih di bawah standar yang ditentukan oleh pemerintah atau tidak melebihi standar yang ditentukan oleh pemerintah. Artinya inovasi yang telah kita lakukan ini memenuhi persyaratan teman-teman, jadi layak untuk dilakukan atau layak untuk diimplementasikan begitu. Selanjutnya. Nah, ini adalah analisa ekonomi, teman-teman. Analisa ekonomi ini tentu kalau teman-teman teknik kimia waktu belajar kuliah gitu ya, masih kuliah tentu dapat mata diklat atau mata kuliah ekotek ya, ekonomi teknik. Nah, ini penting ya teman-teman di sini karena perusahaan itu adalah UUD ya, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya adalah profit yang akan didapatkan atau bagaimana kita bisa menurunkan biaya produksi gitu ya. Dengan adanya pemanfaatan limbah GAC ini, teman-teman, maka kita bisa mengeliminasi atau menghilangkan biaya pengolahan limbah, teman-teman. Di mana jika kita rujuk dari beberapa referensi data keuangan internal PT Harita gitu ya, teman-teman, kita dapat lihat bahwa limbah sebanyak 1.300 ton tadi, kalau kita konversikan ke dalam rupiah, itu ada sekitar 7,4 miliar teman-teman. Jadi dengan adanya pemanfaatan limbah ini, kita bisa saving cost hingga 7,4 miliar saja. 7,4 miliar rupiah. Itu baru dari biaya pengolahannya saja teman-teman. Belum biaya kontainer dan juga biaya pengkapalan atau biaya transportasinya teman-teman. Jika kita lihat di sini, biaya kontainernya mahal sekali teman-teman ya, 1,67 miliar. Kenapa bisa mahal? Karena memang limbah B3 itu memerlukan penanganan khusus ya teman-teman. Jadi nggak langsung dibawa pakai jumbo bag tadi tidak, tetapi juga perlu dilakukannya pengemasan begitu. Dan di sini juga kita lihat biaya transportasinya adalah 760 juta. Nah, dan yang tidak kalah penting di poin terakhir ini teman-teman, kita juga bisa menghemat kebutuhan batu bara. Kenapa? Karena 1.300 ton limbah GAC tadi yang kita gunakan sebagai campuran bahan bakar dengan batu bara itu dapat menggantikan penggunaan batu bara teman-teman yang kita konfirmasikan jika yang kita konversikan jika 1.300 ton limbah GAC tadi maka setara dengan 1,1 miliar batu bara dengan kualitas nilai kalori 3.300 gitu. Jadi dari inovasi dan juga tantangan yang sudah kita lalui tadi teman-teman, kita bisa menghemat biaya produksi hingga 11 miliar per tahun teman-teman. Nah ini tentu kan, ya ini tentunya kan menjadi apa ya, menjadi poin plus bagi kita teman-teman. Kalau kita teman-teman teknik kimia bisa lebih jeli gitu ya, bisa lebih jeli melihat potensi. Wah ini apa nih yang bisa kita manfaatkan. Nah untuk proyek ini teman-teman, saya kerjasama juga dari teman-teman teknik kimia juga teman-teman, kerjasama dari kampus lain
yaitu dari UPN ya teman-teman. Anggota saya kemarin Mas Taufik itu dari UPN Yogyakarta. Ada juga Mas Ilham juga dari Akprin dan juga Pak Wayan ya. Pak Wayan juga dari Akprin tapi Pak Wayan ambil S2-nya di UGM gitu. Lanjut. Nah, ini kesimpulan dari proses inovasi dan juga tantangan yang sudah kita lalui tadi teman-teman yang sudah dijelaskan tadi teman-teman. Jadi dari segi environment ya, dari segi lingkungan, tentu kita bisa lebih menyelamatkan lingkungan ya, karena kita bisa berhasil mengolah limbah hingga 1.300 ton per tahun limbah GAC yang berbahaya tadi. Yang kemudian kita juga bisa mengkonversikan limbah tadi sebanyak 1.300 jika dikonversikan dengan batu bara dengan nilai kalori 3.300 ya teman-teman, kita bisa menghemat batu bara hingga 2.250 ton per tahun. Kalau tadi kita konversikan dengan rupiah ya teman-teman, kurang lebih di 1,1 miliar ya. Dan untuk cost efisiensi yang berhasil dilakukan adalah sebesar 11 miliar rupiah per tahun. Dan untuk dari segi safety ya teman-teman, keamanan tentu tadi disebutkan juga tadi ada resiko robohnya limbah GAT. Nah, kita bisa eliminasi teman-teman sehingga area kerja menjadi lebih aman karena limbah GAC yang sudah dikelola tadi sudah tidak ada di lapangan gitu teman-teman. Jadi kita sudah berhasil mengolah sehingga keamanan area kerja menjadi lebih terjamin. Begitu. Selanjutnya. Nah, ini mungkin sedikit tips dari saya teman-teman. Bagi teman-teman mahasiswa teknik kimia mungkin yang ingin berkarir gitu ya di dunia industri, khususnya di power plant ataupun industri hilirisasi nikel ya. Yang pertama kali harus apa ya dikuasai itu mungkin teman-teman tipsnya adalah paling tidak kita menguasai dasar-dasar teknik kimia ya teman-teman. At least teman-teman udah harus paham tentang neraca massa, neraca panas itu paling tidak harus bisa lah, at least harus benar-benar mampu di situ. Kemudian selanjutnya adalah kembangkan soft skill. Nah, soft skill ini penting juga teman-teman. Jadi kalau kita pinter, kalau kita cerdas, tapi kalau kita nggak bisa ngelihat potensi ya sama aja teman-teman. Terus kita juga pinter nulis tapi nggak bisa mendelivery ya, menyampaikan ya itu sama aja. Makanya pengembangan soft skill ini penting. Dari mana caranya teman-teman? Dari mana kita bisa dapatkan soft skill ini? Ya dari salah satu di antaranya adalah dengan bergabung di organisasi. Makanya waktu kuliah mungkin saya termasuk orang yang banyak sekali mengikuti organisasi ya teman-teman. Tadi cuma 3 yang saya sebutkan, tetapi sebenarnya ada banyak sekali UKM ataupun organisasi di luar yang saya ikuti. Nah teman-teman, selain meningkatkan soft skill, juga relasi ya teman-teman. Tadi kalau di organisasi itu, kalau kita di luar gitu ya, mungkin teman-teman kalau organisasi di luar, kalau teknik kimia biasanya ikutnya BKKM TKI gitu ya. Badan Komunikasi dan Koordinasi ya teknik kimia. Mungkin di daerah 3 biasanya diikuti kan biasanya teman-teman dari UGM, Undip gitu ya, UPN. Nah, teman-teman ini dari teknik kimia akpun jangan minder teman-teman, jangan minder kalau kita dari kampus kecil. Kita mampu kok, kita mampu bersaing. Jadi eh, coba aja gitu. Kemudian yang terakhir adalah ikuti pelatihan dan juga sertifikasi. Nah ini juga sangat penting teman-teman. Mungkin kalau waktu saya dulu ya teman-teman, waktu lulusan dari kampus, waktu itu belum ada namanya sertifikasi. Kalau sekarang kayaknya sudah ada ya dari jurusan kayaknya mewajibkan untuk minimal K3 umum ya. Nah itu bagus ya teman-teman. Paling enggak nanti bisa menambah nilai nilai tambah lah dari lulusan kita gitu. Kalau saya sendiri baru dapat 2 sertifikasi ya teman-teman dari perusahaan, yaitu operator boiler ya, kelas 1 di atas 50 megawatt, dan petugas K3 kimia. Ini juga terkait penanganan limbah-limbah B3 ya gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman juga nanti bisa ikuti, karena kemarin juga saya lihat dosen teknik lingkungan kalau nggak salah kemarin sempat dijadikan narasumber di kami, di Harita kemarin. Kalau nggak salah Bu siapa ya, dari teknik lingkungan gitu, beliau mengisi sertifikasi untuk petugas pengambilan sampel air ya teman-teman, TU2A gitu. Begitu. Mungkin itu aja teman-teman. Eh, dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Gitu. Oh ini yang terakhir,
tadi ya teman-teman, jangan minder, jangan menyerah, terus mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini teman-teman ini kayaknya udah ada yang tanya nih di chat. Nah, sebelum itu mungkin ada pesan dan kesan dulu dari dosen, salah satu dosen teknik kimia, Bu Tias. Mungkin bisa langsung open mic, Bu Tias. Oh iya, Assalamualaikum Mas Catur. Mohon maaf ini baru join. Mas Waalaikumsalam Joko, Bu Tias. makasih. Makasih Bu sudah gabung. Iya, tadi saya sempat dengar yang ini ya, pengolahan, pemanfaatan ini ya, GAC ya, sebagai Betul Bu. alternatif untuk bahan bakar. Menarik sekali. Tadi Bu, apa yang disampaikan Mas Catur, mohon izin ya, tadi yang Pak Ganjar tidak bisa hadir di webinar kali ini karena sedang ada visitasi untuk akreditasi di prodi lain dan diminta untuk menemani seperti itu. Jadi ini saya yang mewakilkan gitu ya. Tapi di sini juga ada beberapa dosen yang juga ikut gabung. Ya, intinya saya sebagai pengurus ikut bangga ya, Mas Catur bisa ikut mengisi di sini gitu ya, buat adik-adik biar tetap semangat gitu ya untuk kuliah di manapun jurusannya gitu ya. Teknik kimia itu juga peluangnya sangat bagus. Saya tadi nggak nyangka ternyata sempat jadi wirausaha juga ya, bareng-bareng. Korek Bu, Ini, korek. Kemarin sempat 2 tahun jualan saya Bu. oh iya, keren itu. Dan terima kasih udah banyak juga alumni yang dari Teknik Kimia Akrin mungkin banyak gabung juga yang di tempat di Harita banyak juga ya kayaknya ya. Iya Bu, ada banyak banget sebenarnya, Iya, ada terima sekitar kasih. berapa ya? Kalau di grup WA tuh 30-an nggak salah Bu. Wah, Masya Allah. Iya, iya. Ini boleh sekalian mau izin bertanya mungkin? Ada dari saya jadinya. Boleh, Bu, monggo, Bu. Boleh Bu, tapi Oke. nggak jamin bisa jawab saya. Santai aja ini webinarnya Ya. untuk apa teman-teman yang mungkin akan melanjutkan kuliah. Karena tadi saya juga nyimak ada yang saya share di grup SMA gitu ya, guru yang pernah kerjasama untuk magang di Teknik Kimia Akprin gitu ya. Siapa tahu ada teman-teman siswa yang lulus dari SMA gitu ya. Nah, ini mungkin Mas Catur. Dulu alasan kenapa sih kok tiba-tiba ngambil teknik kimia, tertariknya di bidang situ gitu ya? Kan anggapannya kan kalau kuliah di teknik kimia pasti kan susah gitu kan dengar nama kimia seperti itu. Yang memotivasi Mas Catur tuh seperti apa gitu ya. Kemudian yang dirasakan saat kuliah di Akpri ini lebih ke kesannya ya. Saya pertanyaannya lebih ke situ sih. Tadi ada juga mata kuliah gitu ya yang disampaikan yang berperan penting ada ekotek gitu ya. Mungkin bisa cerita mata kuliah lain yang mendukung seperti itu. Itu aja dulu mungkin. Dan tadi saya nyimak kayaknya ada juga dari teman-teman geologi juga ada yang ikut bertanya itu Mas. Nanti bisa dijawab. Mungkin itu saja Mas Catur. Sehat-sehat selalu ya di sana. Kayaknya Baik. makin tambah subur ini. Makmur. Iya makin gemuk nih Bu. Baik, Ya, nggak terima kasih apa-apa. ya Bu Tia. Tadi Iya, terima kasih. eh, menarik sekali ya Bu tadi pertanyaannya terkait motivasi atau alasan kenapa sih dulu kok pengennya masuk ke jurusan dari kimia gitu. Yang pertama karena memang linear dengan jurusan di SMK saya Bu ya. Karena memang saya dari SMTI yang memang basicnya adalah di kimia industri. Jadi ya mau nggak mau sebenarnya kalau passion saya bukan di teknik kimia Bu. Mungkin passion saya mungkin lebih ke apa ya, mungkin lebih ke ekonomi gitu ya, atau hal-hal mungkin yang berbau dengan uh, manajerial gitu. Cuman karena keadaan, akhirnya saya mau nggak mau juga harus melanjutkan apa namanya, melanjutkan studi yang sudah saya ambil di SMK SMTI itu. Jadi mau nggak mau, akhirnya saya uh,
milih jurusan teknik kimia. Tapi lain dari hal itu juga karena memang saya ngelihat potensi ya Bu, peluang. Karena memang saya lihat bahwa peluang dari jurusan teknik kimia ini di industri lulusannya dibutuhkan sangat banyak Bu ya. Karena memang nggak hanya di industri hilirisasi nikel, tapi juga ada banyak sekali industri yang membutuhkan lulusan teknik kimia. Contohnya tadi saya juga pernah di 2 perusahaan ya, di perkebunan dan juga pengolahan kelapa sawit tadi. Itu juga membutuhkan banyak sekali dari jurusan teknik kimia. Mungkin akan dilihat sebelah mata gitu ya, padahal di perusahaan pengolahan kelapa sawit ini juga bagus ya teman-teman, apalagi saat ini juga pemerintah mencanangkan program B50 atau bahkan B30 atau B50 ya, di mana kebutuhan CPO itu nanti akan semakin banyak digunakan untuk campuran biodiesel. Nah, ini nanti juga bisa jadi peluang atau eh, apa namanya buat lulusan teknik kimia untuk bisa berkiprah dan berdampak di industri perkebunan dan juga pengolahan kelapa sawit teman-teman gitu. Terus kemudian mata kuliah ya teman Bu ya tadi ya, mata kuliah yang mendukung dalam proses saya bekerja gitu kan. Ya yang pertama tadi memang ATK ya Bu ya. ATK itu penting ya. ATK asas teknik kimia itu penting sekali karena memang eh, dalam produksi ya, baik itu produksi MHP, mix hydroprecipitate, ataupun proses produksi di nikel sulfat dan cobalt sulfat, ataupun di power plant itu sendiri, ataupun di water treatment plant yang saya pegang saat ini, itu juga banyak sekali membutuhkan keahlian ya, atau skill yang didapatkan dari mata kuliah tersebut, mulai dari ATK ataupun eh, yang lain. Yang lain itu contohnya apa ya? Ya mungkin kimia dasar ya teman-teman. Kalau saya dulu kimia dasar itu ada Pak Bambang yang sebagai dosen pengampunya ya di praktikumnya ada kimia dasar itu juga sangat penting dan sangat relevan dengan kebutuhan di dunia kerja gitu. Kemudian ekotek itu juga penting ya karena memang kita juga harus apa namanya harus bisa menghitung berapa banyak budget, berapa banyak biaya produksi dan lain sebagainya sehingga kita juga uh, memiliki apa ya, memiliki kemampuan untuk itu dan dipercaya nanti sama perusahaan untuk bisa ikut di situ begitu. Mungkin itu aja sih Bu terkait kesan dan kenapa memilih jurusan teknik kimia dan apa mata kuliah yang relevan yang dibutuhkan. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Catur. Sukses Ya, Bu. selalu ya. Nanti salam Terima buat kasih Bu. teman-teman di Harita. Siap, terima kasih Bu. Titip salam juga Ya, dengan dosen-dosen Bu ya di jurusan. iya. Tadi ini yang dari teknik lingkungan Bu Mita dulu pernah Iya Bu, cerita. benar Bu Mita. Iya, Bu Iya, Paramita. iya Bu Oke, Mita. oke. Saya kembalikan Siap. ke Mas Joko. Ini ada Bu Ani dan Bu Mukasi juga yang join. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Tias untuk pertanyaan dan beberapa pesannya. Nah, ini Mas Catur, kita udah banyak pertanyaan nih, terutama dari pertanyaan pertama dari Mas Raditya. Saya coba bacakan ya, Mas. Perkenalkan, saya Radit. Pertanyaannya, agar kos bisa ditekan, kenapa faba tidak diolah sendiri? Ya, monggo Mas, langsung dijawab. Mas Raditya ini kayaknya Mas juga ya. Ini senior saya kayaknya ini. Baik, Faba ini kan fly ash dan bottom ash ya. Teman-teman, Mas Yoga terutama, Faba ini sebenarnya kalau di Harita Nikel sudah diolah sendiri. Cuman memang tidak saya sebutkan karena memang tadi improvement yang saya lakukan ini tidak berkaitan dengan faba, tetapi dengan potensi limbah yang lain. Karena memang faba ini sendiri kalau di Harita Nikel sudah ada PT sendiri yang mengelola. Dikelola menjadi apa teman-teman? Faba itu kalau di Harita Nikel dikelola sebagai bahan atau campuran batako. Jadi memang di baik itu bottom ash-nya power plant atau bottom ash-nya dari proses ferronikel itu atau slag-nya dari proses ferronikel itu sudah dikelola dari PT Andre Harita. Saya lupa nama PT-nya kalau nggak salah Harita PT. Saya lupa ya teman-teman, takut saya salah malah. Tapi sudah dikelola dan sudah dijadikan sebagai batako gitu ya, batako dan beberapa improvement dari teman-teman yang lain tadi dari kelompok lain di Harita Nikel itu digunakan juga sebagai campuran pengerasan jalan. Jadi
selain digunakan sebagai batako ini nanti lebih ramah lingkungan ya teman-teman, karena memang terbuat dari limbah satu dan memiliki nilai kekerasan yang lebih baik daripada menggunakan semen atau menggunakan material yang lain. Jadi untuk batako itu sendiri, karena memang Harita ini sedang atau sudah membangun eco village ya teman-teman. Eco village itu perumahan dengan konsep hijau ya, yaitu tadi dari batako yang terbuat dari limbah faba itu menggunakan material yang terbuat dari faba dari portland ataupun dari ferronikel tadi, dari smelter tadi. Begitu. Mungkin itu sudah terjawab Mas ya. Jadi kenapa faba tidak diolah tetapi sudah dikelola oleh perusahaan lain atau memang sudah diperhitungkan oleh perusahaan. Nah, ini kalau yang saya lakukan itu memang belum diperhitungkan sama perusahaan. Artinya memang limbah GAC itu belum terprediksi bisa sampai sebanyak itu atau sekitar 1.300 ton tadi. Begitu. Mungkin itu, Mas Joko. Siap. Nanti misal Mas Raditya belum jelas, nanti bisa ditambah pertanyaannya seperti itu ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Sugianto. Selamat pagi. Izin menanyakan untuk pengolahan IPLC dari perusahaan nikel, bagaimana sistemnya untuk tetap menjaga lingkungan dan apakah monitoringnya menggunakan sistem sparring? Sama halnya berkaitan dengan emisi power plant dengan CMS, Pak. Terus pertanyaan kedua, sumber air bersihnya apakah dari permukaan atau seawater? Sehat selalu, Pak Catur. Baik, terima kasih Pak Sugi ya. Ini senior saya yang ada di Genting ya. Pak Sugi ini dari teknik mesin. Baik, jadi memang untuk di perusahaan nikel, karena memang kebetulan saya kan di power plant ya Pak Sugi. Kalau di power plant kita berbicara tentang emisi gas buang itu memang kita menggunakan CHEMS ya. Di CHEMS ada lagi satu teknologi yang kita gunakan tuh untuk menurunkan nilai sulfurnya teman-teman, Pak Sugi, yaitu kita menggunakan FGD, Fluidized Gas Desulfurization. Jadi memang itu ada sebelum dibuang ke lingkungan, emisi gas itu akan disemprotkan air laut yang kemudian akan mengurangi kandungan sulfur yang ada di dalam emisi gas. Jadi memang sudah berlapis ya teman-teman untuk penanganan emisi gas buangnya di power plant yang ada di Harita. Jadi selain kita pantau menggunakan CHEMS, kita juga menggunakan FGD. FGD bentuknya kayak tower aja Pak. Jadi kalau ada CHEMS gitu ya, CHEMS menara CHEMS atau kalau orang bilang itu apa ya, terobong asap, itu nanti di sampingnya ada tower dari FGD itu yang kemudian nanti terjadi proses absorpsi ya atau penyerapan gas buang dengan air laut yang disemprotkan gitu. Jadi nanti massa gas akan naik itu sudah bersih, sudah mengurangi kandungan sulfur dioksida yang ada di dalam emisi gas. Nah, nanti sebelum dibuang atau dikembalikan ke laut lagi, nanti ada kolam netralisasi teman-teman. Jadi nanti kolam netralisasi itu nanti juga akan digunakan untuk mengontrol pH terutama dan juga kandungan-kandungan yang lain, sehingga air laut yang dikembalikan ke dalam laut itu juga sudah terkontrol atau sudah sesuai dengan parameter yang ditentukan oleh pemerintah. Begitu. Tadi pertanyaan keduanya apa ya Mas Joko ya? Pertanyaan keduanya, sumber air bersihnya apakah dari air permukaan atau seawater? Ya, jadi sumber air di Harita ini sebenarnya ada dua. Kalau tahu saya teman-teman ada dua, yang pertama adalah dari Danau Karo, dan yang kedua adalah dari air Sungai Akilamo. Dan kebetulan untuk di WTP ini yang kami olah itu menggunakan yang di OST ya teman-teman, yang saya pegang ya di PT Opti Sinar Timur itu kita menggunakan air sungai dari air Karo. Jadi nanti mungkin secara singkat prosesnya ya sama kayak di water treatment plant yang lain, cuman di sini yang membedakan itu adalah kita ada yang namanya plant water purification dan juga ada damming plant. Nah, water purification-nya itu sendiri kalau di perusahaan-perusahaan lain mungkin hanya menggunakan clarifier ya teman-teman, clarifier gitu ya. Kalau di kami di OST ini sudah menggunakan lamela teman-teman. Jadi sedimentasinya itu menggunakan lamela yang berbentuk jaring-jaring. Jadi sebelum diinjek chemical gitu, itu sudah ada lamela yang akan menahan endapan atau sludge yang ada dari raw water atau dari air sungai itu. Jadi nanti lamelanya
tertahan, lamelanya menahan dari sludge yang terkandung di dalam raw water itu. Nah, kemudian sludge-nya itu bagaimana teman-teman diolah atau tidak? Sludge itu kan tentu masih mengandung banyak air ya. Nah, airnya itu kemudian akan diolah di clarifier, diindahkan di clarifier. Ya, kemudian sludge dari clarifier itu akan kita olah lagi teman-teman. Jadi masih ada kandungan air. Ya, sludge itu nanti akan kita press menggunakan water press. Nah, ini sebenarnya teknologi yang paling update sekarang ya, yaitu menggunakan water press. Jadi sudah tidak ada air yang terbuang ke lingkungan, teman-teman. Jadi yang benar-benar terbuang ke lingkungan itu adalah sludge-nya atau lumpur yang ada dalam kandungan air sungai tersebut. Jadi di tempat kami sudah menggunakan lamela, clarifier, dan juga menggunakan water press. Begitu. Mungkin itu, Mas Joko. Ya, ini ada tambahan pertanyaan Pak Brad dari Pak Sugianto. Sejenis wet scrubber berarti ya Pak? Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kalau di metan capture plant kemarin waktu saya di base agro itu juga seperti itu, menggunakan wet scrubber. Kalau wet scrubber kan bisa vertikal, bisa horizontal ya. Ini lebih ke vertikal ya, teman-teman. Ya, gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Sugi. Kemudian ini tambahan juga, kalau limbah cair blowdown power plant dikelola bagaimana Pak? Limbah cair, sebenarnya kalau di tempat kami sudah nggak ada limbah cairnya, karena di tempat kami limbah cair itu kan biasanya air blowdown dari boiler ya. Air blowdown dari boiler itu kalau di tempat kami sudah menggunakan CPP, condensate polishing plant. Jadi air di power plant yang siklusnya sudah banyak itu, kemudian kita olah lagi di CPP tadi Pak, condensate polishing plant. Di condensate polishing plant itu nanti fasenya kan udah berubah jadi cair ya, berubah jadi cair, kondensat itu berubah jadi cair, nanti akan kita treatment menggunakan resin lagi. Di situ ada high high mixed bed. Jadi di situ ada kation, anion. Kenapa disebut high itu? Karena memang memiliki temperatur dan juga pressure yang tinggi ya. Jadi nanti kondensasi dari air yang sudah jenuh tadi kita gunakan lagi sebagai air proses yang ada di boiler. Tetapi memang tetap ada sedikit air yang di blowdown itu nanti akan kita kelola di kolam netralisasi gitu. Tapi tidak banyak maksudnya dalam artian nggak sebanyak dari power plant lain gitu. Karena memang kita sudah ada yang namanya TPP tadi Pak, condensate polishing plant gitu. Itu mungkin Mas Joko. Ya, baik. Terima kasih Mas Catur. Mungkin Pak Sugianto jika ada pertanyaan lanjutan bisa ditambah nanti. Atau bisa langsung raise hand nanti, bisa langsung berbincang dengan Mas Catur. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Efrimal. Maaf Pak, pertanyaan pertama, bagaimana peran teknik kimia dalam menciptakan solusi teknologi berkelanjutan untuk mengatasi krisis energi dan lingkungan, khususnya di era transisi menuju net zero emission? Itu pertanyaan pertama dulu, mungkin bisa dijawab dulu Mas. Baik, jadi memang kalau kita ngelihat peran teknik kimia gitu kan, bagaimana kita bisa berperan gitu kan dalam kondisi krisis energi, dan bagaimana kita bisa menciptakan energi yang lebih ramah lingkungan. Ya, tadi kan salah satu diantaranya kan kita menggunakan biogas dan juga biomasa teman-teman. Kalau biogas tadi pengalaman saya waktu di base agro ya teman-teman, biogas tadi kan pengolahan limbah cair, gas metannya itu ditangkap atau di capture, makanya disebut metan capture plant. Ya, kemudian metannya tadi dimurnikan lagi sehingga kandungan CH4-nya lebih tinggi, yang kemudian digunakan sebagai biofuel atau bahan bakar pada gas engine. Itu juga lebih ramah lingkungan teman-teman dibanding menggunakan solar, dibanding menggunakan bahan bakar lain. Nah, kemudian kalau di PLTU batubara, apa yang bisa dilakukan teman-teman? Perannya bagaimana? Ya tadi kita bisa melakukan riset menggunakan biomasa. Biomasa itu juga lebih ramah lingkungan. Kalau di Indonesia sendiri memang sudah komit untuk ini ya zero untuk meninggalkan batubara. Cuma karena memang ada peraturan khusus di mana untuk daerah 3T itu belum bisa menggunakan sumber bahan bakar alternatif yang lain. Makanya di kami masih menggunakan batubara dan disubstitusikan dengan biomasa gitu. Jadi kita bisa substitusikan biomasa dengan perbandingan-perbandingan tertentu tadi. Sehingga perannya bagaimana ya? Tadi kita bisa lakukan riset bagaimana kita bisa menciptakan nilai nilai kalori yang sesuai dengan standar alat, dan juga bagaimana kita bisa tetap memenuhi kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
gitu. Selain itu juga eh, sebenarnya banyak ya, kita juga sudah menggunakan solar panel juga, tapi solar panel kan kalau teknik kimia kurang relevan ya, lebih banyak ke teman-teman anak-anak teknik elektro gitu ya, yang kalau di solar panel. Kalau kami mungkin lebih ke PLTU tadi, lebih ke proses efisiensi, bagaimana kita bisa menghemat batu bara yang digunakan, bagaimana proses energi listriknya bisa lebih efisien gitu. Kalau kita bedah gitu ya, dalam perhitungan efisiensi batu bara atau di PLTU itu ada banyak sekali faktornya teman-teman. Kan ada perhitungan yang namanya NPHR ya, Net Plant Heat Ratio. Itu nanti kita juga bisa melihat bagaimana perbandingan antara energi panas dengan batu bara yang digunakan, berapa banyak kilowatt listrik yang dihasilkan dibandingkan dengan berapa banyak tonase batu bara. Jadi gitu-gitu. Jadi nanti kita bisa korelasikan antara batu bara yang digunakan dengan energi yang dihasilkan gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Atau mungkin itu tadi, kalau melalui penghematan air, kita bisa menggunakan CPP tadi, Condensate Polishing Plant tadi. Begitu. Mungkin itu, Mas Joko. Mas, Oke, siap. Ini izin Mas. kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Efrimal, yaitu apa tantangan terbesar yang dihadapi sebagai praktisi dalam menerapkan inovasi teknik kimia ramah lingkungan di industri saat ini? Oke, tantangan terbesarnya apa ya? Tantangan terbesarnya sebenarnya malas nih. Lebih ke personal ya. Kalau kita malas itu ya lebih, ya kita akan stuck gitu. Tapi kalau kita jeli melihat sesuatu ya tentunya tantangan itu bisa kita hadapi gitu. Kalau tantangan secara teknis ya mungkin ya kita pahami bahwa eh, mungkin kalau fresh grade itu kan masih idealis ya teman-teman. Masih oh ini nggak sesuai standar, oh ini harusnya seperti ini, oh ini di lapangan nggak bisa kemudian kita langsung ngejudge oh ini nggak sesuai, oh ini nggak bisa seperti ini. Tetapi kita juga perlu adanya apa namanya analisa lebih dalam gitu, analisa lebih dalam. Oh ternyata seperti ini tuh karena seperti ini dilihat dari banyak faktor. Misalnya eh, kenapa ya kita eh, apa namanya kita menggunakan karbon aktif tadi. Oh kalau nggak pakai karbon aktif kita pakai apa untuk mengurangi kandungan kerosin tadi kayak gitu misalnya. Oh kenapa ya eh, kalau kita bandingkan gitu kan kerosin sorry karbon aktif kenapa nggak di big wash misalnya untuk menghilangkan kandungan kerosinnya. Oh, tentu nggak bisa di big wash. Kalau di big wash kan berarti kan airnya nanti juga ada kandungan sulfat yang terjadi nah kayak gitu. Nah nanti kita seperti seperti itu nanti bakal ketemu di lapangan. Mungkin itu. Oke, siap. Berarti tergantung diri sendiri juga dan penyesuaian di lapangan berarti ya, Mas ya. Betul betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Jason. Mas Catur izin bertanya, apakah ada tips bekerja dengan rekan kerja yang lebih tua atau lebih senior dengan kita di plant, maupun dengan generasi yang lebih muda dari kita? Itu pertanyaan pertama, Mas. Oke, terima kasih. Baik. Jadi memang eh, sebenarnya saya juga masih dalam tahap belajar ya teman-teman terkait bagaimana kita lebih adaptasi dengan rekan kerja. Yang pertama ya tipsnya ya saling ngerti aja teman-teman, kontrol aja emosi kita gitu. Karena memang kalau masih muda biasanya kita lebih lebih semangat gitu ya, atau bahkan terlalu semangat, sedangkan rekan kerja yang mungkin lebih senior itu mungkin terlihat ya quotes on quotes-nya agak lelet gitu. Ya itu butuh penyelesaian dan juga pemahaman aja. Jadi kita harus saling ngerti satu. Yang kedua ya komunikasi, dan yang ketiga tentang ya leadership aja teman-teman. Gimana kita bisa lebih memahami gitu. Mungkin itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Jason juga. Nah, ini Mas Catur ini kan merantau dari Jogja. Gimana cara mengatasi homesick, Mas? Seperti itu. Oh, homesick ya. Jadi teman-teman kalau homesick eh, memang menjadi apa ya tantangan gitu kan, tantangan buat kita anak-anak rantau. Dan alhamdulillah sebenarnya cukup nyaman ya kerja di sini meskipun jauh, 2 hari baru sampai sini dari Jogja. Itu kita setiap 10 minggu kita bisa balik cuti karena memang kita kan di area tambang ya, di area saya tambang. Jadi sistem kerjanya adalah sistem roster teman-teman. Jadi setiap 10 minggu kita nanti bisa cuti 2 minggu. Kalau sudah ada cuti tahunan gitu kita bisa tambah cuti tahunan, nanti bisa 1 bulan atau
berapa, begitu nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Terus kalau di site ya eh, gimana cara mengatasinya ya banyak berteman dengan teman-teman yang lain, terus kita manfaatkan fasilitas perusahaan yang sudah ada, misalnya di sini sudah disediakan apa bioskop gitu ya, nonton bioskop, misalnya ada karaoke yang kita bisa karaokean, misalnya yang suka olahraga biliar biliar, yang suka futsal futsal, yang suka badminton badminton, atau yang mungkin suka renang ya kita bisa renang gitu. Jadi kita bisa melakukan hal-hal untuk apa ya, membunuh kebosanan itu bisa, mungkin itu. Oke, siap. Ini ada pertanyaan langsung dari Mas Kelvin Wiswapasya. Silakan Mas Kelvin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, saya Calvin dari mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 21. Mungkin izin bertanya terkait, mungkin Mas Catur bisa sharing sedikit ke kami Mas sebagai mahasiswa terkait lingkungan atau budaya kerja yang ada di Harita Group, serta mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas terkait mungkin sistem kerjanya di sana seperti apa, atau kontrak kerjanya bagaimana, serta jam kerjanya itu seperti apa. Karena yang dikatakan Mas Catur barusan kan itu kan sistemnya 10-2 ya, 10 minggu kerja dan 2 minggu libur. Dan Betul. dalam 10 minggu kerja itu apakah ada liburnya atau tidak, atau itu ngeblong aja selama 10 minggu dan dirapel libur selama 2 minggu atau gimana? Mungkin cukup sekian Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Kelvin tadi ya. Jadi terkait sistem kerja mungkin saya juga nggak bisa cerita banyak ya, tapi secara umum kalau roster 10-2 di kami itu, kalau yang shift teman-teman, itu sistemnya 21. Jadi misal hari Senin masuk pagi, Selasanya masuk malam, hari Rabunya kita off. Kamisnya masuk pagi lagi, Jumatnya masuk malam. Jadi 21. Kalau yang shift ya 21. Kemudian kalau yang daily itu 13-1 teman-teman. Jadi setiap 2 minggu sekali itu kita bisa libur. Nah, nanti pas libur itu nanti banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan teman-teman. Biasanya perusahaan juga menyediakan banyak sekali program ya teman-teman. Jadi kita bisa ikuti program-program itu. Kemudian terkait apalagi dari sistem kerja. Kemudian ya itu mungkin itu aja ya terkait sistem kerjanya. Terus kemudian kalau kontrak kerjanya, budaya kerja itu kita ketahui bahwa Harita Nickel juga kerjasama dengan Leiden ya teman-teman, yaitu perusahaan dari China, di mana kita juga banyak tenaga ahli dari Cina gitu ya. Makanya kita juga harus bisa menyelesaikan dengan budaya kerja China gitu. Budaya kerja China itu mereka memiliki etos kerja yang sangat tinggi ya teman-teman. Mereka sangat bekerja keras, jadi kita juga harus hafal dan pahami ritme kerja mereka. Mereka kerjanya juga sangat giat teman-teman. Kalau belum selesai, biasanya belum bisa istirahat gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan dengan ritme kerja itu. Kemudian apalagi? Oh ya, karena kita banyak juga pekerja atau tenaga ahli dari Cina, mungkin tipsnya lagi teman-teman mulai pelajari bahasa Mandarin ya. At least basic teman-teman juga sudah harus bisa menguasai. Kalau bahasa Inggris kan sudah hal yang lumrah ya, atau menjadi mandatory untuk bisa berbahasa Inggris. Nah, mungkin kalau bahasa China ini mungkin teman-teman juga mulai pelajari biar nanti kita juga lebih mudah gitu dalam penyelesaian di lapangan. Mungkin itu. Mas Joko monggo. Ya, silakan Mas Kelvin, mungkin ada tanggapan, pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaan terakhir Mas, mungkin bisa berikan sedikit saran untuk kami mahasiswa yang mungkin nantinya tertarik untuk bekerja di dunia pertambangan atau terutama di Harita Group sendiri Mas. Terima kasih. Tipsnya tadi jangan menyerah, terus mencoba aja gitu. Jadi selama ada informasi lowongan kerja ya udah di-apply aja, terutama di LinkedIn ya teman-teman. Silakan teman-teman mulai bikin profile LinkedIn yang baik, yang bagus, dipercantik agar teman-teman dari HR ya bisa ngelirik apa namanya? Ngelirik profil teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya profile LinkedIn yang baik, tentunya nanti perusahaan juga akan secara persuasif akan ini DM ya teman-teman untuk bisa bergabung di perusahaannya. Biasanya kalau di perusahaan kami informasi lowongan pekerjaan itu ada di websitenya Harita ya, bisa di PT HPAL, bisa di TBP, teman-teman bisa bisa ngedrop CV-nya di situ, atau teman-teman biasanya bisa melalui LinkedIn. Jadi silakan di follow aja HR teman-teman dari Harita Nickel, baik itu TBP,
OST ataupun dari HPAL atau UNC. Teman-teman banyak ini aja, apa namanya, membangun relasi di LinkedIn. Itu nanti banyak sekali informasi lowongan kerja yang mungkin bisa teman-teman dapatkan di situ. Kemudian tips lagi yang lain ya, ya itu tadi ya, teman-teman mulai kuasai dasar-dasar teknik kimia, kemudian ikuti sertifikasi kalau memang ada tambahan, kalau ada biaya lebih gitu ya, atau dana lebih bisa ikut sertifikasi. Dan ya gak kalah penting itu bangun relasi tadi melalui LinkedIn ataupun media sosial yang lain. Mungkin itu Mas Kelvin. Oke, cukup Mas Calvin. Baik. Ya, sepertinya cukup. Ya, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya izin mengingatkan teman-teman yang ingin dapat sertifikat bisa mengisi link presensi pada webinar pagi hari ini. Nanti sertifikat akan dikirimkan lewat email langsung secara pribadi. Dan jika ada yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Nanti akan saya sambungkan kepada Mas Catur. Nah, sambil menunggu Mas Catur. Terima kasih Pak Joko. Saya dari Riau, izin. Oke, siap Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Mas Catur. Waalaikumsalam Pak Joko, terima kasih Pak. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan yang mana untuk bertanya ya, ini ilmu baru bagi saya sendiri. Ya, kenapa saya bertanya kayak gitu tadi? Saya pengen tahu bagaimana yang perbedaan nikel dan batu bara tersebut. Selama ini kan saya hanya di migas saja gitu. Ternyata saya dapat ilmu baru, alhamdulillah. Saya apresiasilah untuk Pak Catur gitu dengan ilmu yang sudah dikembangkan gitu. Nah, mudah-mudahan di Riau saya bisa mengembangkan juga nanti. Makasih ya Pak Catur. Salam dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Pak Joko. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya mungkin Mas Joko, ini ada dua Mas Joko nih soalnya. Ada Pak Joko, ada Mas Joko. Pak Joko, terima kasih Pak. Tadi, wah ini tentunya nanti kami juga pengen belajar juga tentang migas Pak. Barangkali nanti bisa ketemu, nanti kita bisa eh, ngobrol-ngobrol Pak tentang migas. Insya Allah nanti eh, kita bisa agendakan. Begitu. Terima kasih Pak Joko. Sekali lagi. Siap. Saya kebetulan di perwakilannya Pak. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak Efrimal. Nah, itu jadi pertanyaan terakhir teman-teman untuk sesi kita pada pagi hari ini. Saya bisa sedikit menyimpulkan dari materi yang disampaikan Mas Catur bahwa seputar tentang tema kita, terutama. Jadi dalam menjadi mahasiswa, teman-teman harus aktif dalam organisasi, termasuk juga kalau ada sertifikasi juga teman-teman harus ikut, supaya menambah modal atau nilai tambah teman-teman di mata perusahaan. Tentunya juga dari sisi teknik kimia juga bukan jurusan yang tidak kelihatan juga ya teman-teman. Jadi dari jurusan teknik kimia mengelola energi, mengelola efisiensi, optimasi dari proses produksi sehingga bisa ditekan secara cost atau pengeluaran atau juga bisa ditekan secara penggunaan energinya dan pada akhirnya mencapai efisiensi yang diinginkan untuk mencapai net zero emission pada tahun-tahun mendatang. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Mas Catur Prasetyo. Sebagai penutup kita mungkin bisa foto bersama dulu teman-teman. Saya minta untuk teman-teman membuka kameranya sehingga bisa masuk semua dalam sesi foto sekarang. Silakan teman-teman yang mohon dibuka open cam. Baik, kan ada dua sesi nih, akan saya foto dua kali ya. Sesi pertama bisa begini. Ya, kita gaya normal ya untuk laki-laki. Ya, satu, dua, tiga. Oke. Sesi kedua, maaf, kedua. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik. Sekian, terima kasih Mas Catur. Sekali lagi saya ucapkan atas materi-materi yang diberikan. Terima kasih juga pada antusiasme teman-teman yang
selalu ingin bertanya, mohon maaf karena waktu kami terbatas, juga beberapa hal nanti juga bisa langsung hubungi Mas Catur lewat media sosial atau nanti bisa ke LinkedIn-nya beliau tadi lu sudah dipesankan untuk kita memperbagus LinkedIn-nya seperti itu. Saya Joko Winara sebagai moderator sekaligus pembawa acara pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau sesuatu yang tidak sengaja atau menyinggung. Semoga kita sehat selalu dan senantiasa bisa belajar terus untuk meningkatkan kompetensi diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Terima Bapak kasih Mas Joko, semuanya. Terima Ibu-Bu. kasih. Terima Terima kasih. kasih Mas Terima Catur. kasih. Terima kasih Bu Eci. Pamit Bu. Terima kasih Mas Catur. Oke, Mas Joko, terima kasih Mas Joko. Oke, terima kasih Bu Oke, sama-sama. mohon izin saya live. Terima kasih.